dilakukan sama Aska dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Saya tahu betul siapa orang-orangnya. Bahkan ada orang yang saya kenal juga. Jadi saya tahu, saya tidak perlu menyebutkan nama, itu biarlah menjadi urusan pribadi saya. Tapi yang pasti saya tahu itu. Berarti lebih dari satu perempuan? Oh iya. Mbak, ini hiaskan saja sendiri. Ini nih hal-hal apa aja sih yang memicu KDRT awalnya ini? Hal-hal apa aja yang memicu awalnya KDRT? Ya namanya, ya kan saya bilang emosionalnya itu tidak stabil, sehingga hal kecil, hal besar, sampai hal yang memang dia kesalahan dia pun bisa itu menjadi hal yang membuat dia terpicu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tahu apa sih yang motifnya dia tuh bisa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Saya nggak tahu, jadi berapa persen kadarnya yang bisa bikin dia marah gitu loh. Sehingga hal kecil pun kadang-kadang sepele menurut kita itu bisa marah gitu. Tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah, karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda, dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu itu di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti, dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat ya dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu. Itu saja sih. Mbak Nindi, soal motif yang tadi Pak Sulaiman sama Mbak Nindi yang mungkin penting membutuhkan Mbak Nindi, itu kan motifnya belum dikasih tahu. Apa mungkin, sorry Mbak, kan katanya kan ada orang ketiga. Orang ketiga siapa saya? Iya, yang pacar makanya sampai diikutin gitu. Iya, sekarang gini aja, urusan saya diikutin atau tidak itu mereka yang tahu. Urusan meringankan KDRT tentunya tidak ada urusannya dengan itu. Emangnya saya kedapatan ngapain melakukan perzinahan? Saya ngapain? Kalau misalnya kalau seperti itu hanya foto-foto video saja, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Saya mau bertemu sama siapapun, teman-teman saya itu saya rasa sah-sah saja. Karena mereka pun tahu saya tinggal di mana. Mereka pada saat saya pergi dari rumah, mereka tahu saya tinggal di rumah ibu saya, dan habis itu saya tinggal di mana mereka tahu. Jadi saya tidak tutup-tutupin itu. Ibu saya pun juga udah pernah ke tempat saya, bahkan saya juga membawa anak-anak saya di saat kalau teman-teman wartawan pada datang ke rumah saya belum bisa temui pada saat itu. Nah itu saya pergi gitu, tidak di rumah. Jadi membantah ya Mbak ya? Membantah. Alasan kenapa adik dari suami adik kakaknya bermain, ya, maksudnya kenapa dia melakukan untuk surat-surat itu? Ya nggak tahu, tanya aja, mungkin takut kehilangan harta kali. Tapi Aska sendiri tahu atas perbuatan keluarganya? Nggak tahu, saya kan tidak bisa berkomunikasi dari awal saja, dari Aska tertangkap saja saya tidak tahu. Jadi saya itu baru dikasih tahu tanggal 10 Januari tepat di ulang tahun saya. Saya baru dikasih tahu, dan itu saya telepon dia karena saya pas pulang hari Jumat saya tanya, "Bapak mana? Kok handphonenya, kita kan punya grup, bagaimanapun kita masih update di grup walaupun saya nggak berkomunikasi langsung. Kok nggak ada tanya-tanya anak-anaknya, biasanya tanya-tanya gitu kan. Tiba-tiba nggak ada. Saya tanya, katanya bapak sama 5 orang teman masuk kamar. Saya marah, kurang ajar, siapa nih yang masuk kamar saya gitu loh. Saya cari-cari kemana sama siapa nih masuk 5 orang kamar ini, siapa. Belum mau cerita karena disuruh tidak boleh cerita. Akhirnya saya paksa-paksa cerita, baru cerita hari pas tanggal 10. Kalau ternyata 9 malam baru dikasih tahu kalau itu polisi gitu. Jadi saya tidak tahu dan saya tidak bisa